Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral Jum'ah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Pada hari yang mulia ini, hari Jumat, marilah kita untuk senantiasa meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan taat kepadanya sehingga kita mendapatkan masa depan yang begitu cerah. Jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini di mana seluruh rakyat Indonesia dimanapun mereka berada, mereka kembali atau kita kembali memperingati hari kemerdekaan kita pada tanggal 17 Agustus 2 hari yang lalu. Semangat dalam menyambut memperingati hari kemerdekaan tersebut telah tampak jauh-jauh hari sebelum tanggal 17 Agustus. Mulai dari umbul-umbul yang kita pasang di rumah-rumah kita, bendera-bendera yang kita pasang, bendera merah putih, dan juga baliho-baliho atau spanduk-spanduk yang bertuliskan Dirgahayu Indonesia. Semuanya bergembira, semuanya semangat memperingati hari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Kalau kita kembali membuka lembaran-lembaran sejarah, maka kita akan dapatkan bahwa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya yang diproklamasikan oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno-Hatta pada tanggal atau pada hari Jumat tanggal 9 Ramadan pada tahun 1364 Hijriah. Tentu kemenangan atau kemerdekaan yang kita raih pada hari tersebut merupakan karunia dari Allah. Karena kemenangan yang kita raih dan kita umumkan pada hari itu merupakan hari Jumat, hari yang mulia, dan juga berada pada bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Maka mari kita berbanyak bersyukur atas kemerdekaan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari tersebut. Jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, kemenangan atau kemerdekaan dalam Islam bukan hanya dilihat dari satu sisi saja, kebebasan kemerdekaan dari para penjajah negeri ini, tetapi kebebasan dalam Islam adalah ketika seseorang beribadah, melakukan ibadah dalam keadaan merdeka, dalam keadaan bebas, sebagaimana tujuan kita diciptakan ke dalam permukaan bumi ini. Wala khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, firman Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada aku. Jadi orang yang betul-betul mendapatkan kemerdekaan adalah
mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang menghalang-halangi dalam peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak terjajah dengan kesyirikan-kesyirikan. Mereka tidak pernah menduakan Allah. Mereka tidak pernah beribadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Mereka tidak menjadikan pohon sebagai tempat ibadah, tapi ibadah yang dia lakukan, dia khususkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika hal tersebut terjadi, dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menghalanginya untuk beribadah kepada Allah. Maka sesungguhnya dia adalah orang yang merdeka, yang betul-betul mendapatkan kemerdekaan. Mereka juga merupakan orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lantas tidak pernah terikat dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Mereka tidak terjajah dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Mereka yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan hal yang benar. Kalau itu perintah dia kerjakan, kalau itu larangan itu merupakan harus dia tinggalkan. Jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya dia adalah orang yang terjajah dan bukan orang yang mendapatkan yang namanya kemerdekaan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwa orang yang berbuat maksiat pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang dipenjara oleh hawa nafsu mereka. Mereka adalah orang-orang yang ditawan oleh syaitan. Mereka adalah orang-orang yang terbelenggu oleh hawa nafsu mereka, terbelenggu oleh syahwat mereka. Sehingga Ibnu Qayyim mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang asirun, orang-orang yang tertawan oleh syaitan, dan mereka adalah orang-orang yang terpenjara oleh hawa nafsunya. Mereka senantiasa mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat, padahal mereka tahu bahwa ini adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena mereka terpenjara, dikuasai oleh syahwat mereka, sehingga mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat. Barang siapa yang terus mengerjakan kemaksiatan, yang pada hari ini masih berada dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang yang terjajah. Mereka adalah orang-orang yang belum dikatakan orang yang merdeka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitrahnya manusia adalah orang yang merdeka. Jadi ketika kita lahir ke dalam permukaan bumi ini adalah kita adalah orang yang merdeka. Orang yang merdeka dalam beribadah kepada Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Bahwa ketika seseorang terlahir ke dalam permukaan bumi ini, mereka dalam keadaan fitrah. Mereka dalam keadaan suci, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nantilah orang tuanya menjadikan dia menjadi seorang Yahudi, atau menjadi seorang Nasrani atau Kristen, atau Majusani, memeluk agama yang disebut Majusi. Jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah kita ini adalah beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, orang yang merdeka. Maka barang siapa yang keluar dari agama ini, barang siapa yang menyelisihi agama ini, maka pada hakikatnya dia keluar dari fitrahnya sebagai hamba Allah atau manusia yang merdeka. Jadi orang yang keluar dari agama Islam, orang yang menyelisihi apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW, maka dia telah keluar dari fitrahnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang merdeka. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, maka mereka termasuk orang-orang yang sangat merugi. Mereka adalah orang-orang yang sangat buruk, makhluk yang paling buruk kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka adalah orang-orang yang kafir keluar dari agama tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Dan orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab ada dua, dari Nasrani maupun Yahudi, dan orang-orang musyrik, mereka yang menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Finnar," mereka akan masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala.
Kalau mereka mati, mereka meninggalkan dunia tanpa ada pertaubatan kepada Allah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalam neraka. Dan kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat ini, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, seburuk-buruk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin mereka dikatakan orang yang merdeka kalau Al-Qur'an memberikan sifat kepada mereka adalah orang-orang atau seburuk-buruknya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena mereka terjajah, akidahnya terjajah. Mereka menduakan Allah Subhanahu wa taala dan juga akhlaknya terjajah. Mereka tidak mengikuti akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengikuti apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jamaah sekalian, mari kita kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui apakah ibadah yang kita lakukan benar atau tidak. Tentu harus kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang akhirnya pada hari ini menjadi budak pemikiran mereka. Ada di antara mereka yang sudah mendapatkan gelar doktor, profesor, tetapi karena merasa paling tahu, akhirnya mereka menerobos perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika akal pikiran disandingkan dengan syariat, maka akal pikiran itu tidak ada apa-apanya, jamaah sekalian. Untuk itu, kemerdekaan menurut Syekh Al-Allamah, beliau mengatakan bahwa al-hurriyatu as-sahihah ittiba'u al-kitab was sunnah. Kemerdekaan yang benar adalah ketika seseorang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kenapa dengan Al-Quran dan Sunnah? Karena dengan Al-Quran dan Sunnah akan membuat akal pikiran kita menjadi terarah, dan dengan Al-Quran dan Sunnah akan memberikan pelajaran kepada kita untuk senantiasa terhindar dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrain, in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Saya telah meninggalkan dua pusaka besar kepada kalian. Apabila kalian berpegang teguh kepadanya, maka kalian tidak akan pernah tersesat sama sekali, yaitu Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di antara mereka yang sesat adalah mereka yang diperdaya oleh akal pikiran mereka, mereka yang menjadikan akal pikiran mereka sebagai senjata, mereka yang terjajah oleh hawa nafsu mereka, mereka yang menjadikan adat kebiasaan mereka sebagai alat untuk memahami Al-Quran. Mereka menafsirkan Al-Quran sesuai dengan pemahaman mereka. Mereka memahami Al-Quran atau mereka memahami Islam sesuai dengan pemahaman mereka. Padahal Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita bahwa barang siapa yang tidak mengambil contoh dari saya atau para sahabat saya, maka mereka adalah termasuk golongan-golongan yang akan masuk dalam surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah." Semua atau umatku ini akan terbagi menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya ada dalam neraka illa wahidah, kecuali satu. Siapa mereka? Ma'ana alaihi wa ashabi. Mereka yang senantiasa taat kepada apa yang saya sampaikan. Mereka yang senantiasa ikut kepadaku dan apa yang telah dibawa oleh sahabat-sahabatku. Artinya jamaah sekalian, apapun yang kita pahami, kita harus kembali kepada sunnah-sunnah Rasulullah. Apakah sesuai dengan apa yang dipahami Rasulullah dan apa yang dipahami oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW, sehingga kita mendapatkan kemerdekaan yang sebenarnya kemerdekaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Dari khutbah pertama tadi kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa kemerdekaan yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita pada tanggal 17 Agustus merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala.
Hal itu dibuktikan bahwa kemerdekaan yang kita raih, kita proklamasikan pada hari yang mulia, yaitu hari Jumat, dan pada bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Maka mari kita senantiasa meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Yang kedua, kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika kita terbebas dari hawa nafsu kita, ketika kita terbebas dari pengaruh-pengaruh setan, godaan-godaan setan dalam mengganggu kita, yang senantiasa melarang kita atau menahan kita dalam melaksanakan tujuan utama kita diciptakan di dalam permukaan ini, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama berdoa, memohon ampun kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari godaan-godaan syaitan yang senantiasa menjajah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tujuan syaitan di dalam memasukkan kita dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala tercapai. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang selama ini kita lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa taslimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah.